Mengapa Megatrust menjadi ancaman nyata bagi Indonesia dan bagaimana sebaiknya pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga masyarakat menyikapi ancaman ini? Untuk membahasnya telah hadir di studio Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Bapak Rahmat Riono dan Pakar Tsunami dan Mitigasi Bencana Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan Bapak Abdul Muhari. Selamat malam Pak Abdul dan juga Pak Rahmat, terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Kita ke Pak Rahmat terlebih dahulu. Pak Rahmat, mengenai gempa Banten kemarin, apakah masuk dalam kategori gempa yang berada di lokasi Megatrust? Ya, di areanya memang di area Megatrust ya. Tapi harus ditengok dulu juga kedalamannya apakah masuk dalam zona Megatrust itu. Tapi bahwa di daerah Selat Sunda, bahkan juga sepanjang selatan Jawa, itu memang zona-zona Megatrust ya. Itulah daerah-daerah Megatrust. Artinya ketika tadi siang ketika konferensi pers Anda mengatakan bahwa gempa Megatrust menjadi ancaman nyata di wilayah Indonesia. Ya. Apa kemudian yang menjadi pertimbangan ataupun dasar dari pernyataan itu? Ya, tidak hanya Megatrust saja ya. Sumber-sumber gempa yang di daratan sepanjang sesar Sumatera, Palu Koro, kemudian di daerah-daerah lain, itu adalah sumber ancaman gempa yang nyata. Dan setiap saat bisa terjadi. Megatrust, Mentawai Megatrust ada, Selat Sunda juga ada, daerah-daerah lain juga ada, dan itu memang real, betul nyata bahwa itu sebuah ancaman, tentunya harus disikapi dengan bijak ya. Gempanya tidak bisa diprediksi kapan terjadi, tapi zonanya bisa diketahui. Zonanya bisa diketahui, ya, mungkin bisa lebih dijelaskan, zona yang termasuk dalam Megatrust itu? Itu sepanjang jalur pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia, kemudian pada kedalaman yang dangkal itu disebut Megatrust ya. Nah, daerah-daerah pertemuan itu yang berpotensi membentang dari mana ke mana, Pak Rahmat? Sepanjang pertemuan lempeng tektonik ya, kalau untuk Indo-Australia dan Eurasia itu sepanjang pantai barat Sumatera ya, kemudian terus ya kurang lebih jarak dari garis pantai Sumatera itu mungkin sekitar 200 sampai 250 km ya. Simelu, Nias, Mentawai, kemudian Enggano di sebelah baratnya, kemudian di selatan Jawa dan menerus sampai ke Bali, Nusa Tenggara. Itu yang perlu diwaspadai, bahwa itu adalah zona atau sumber-sumber gempa di sana sepanjang jalur pertemuan. Oke, Pak Abdul, untuk gempa di lokasi Megatrust sendiri, potensi kekuatannya seperti apa? Kalau potensi kekuatan di zona Megatrust itu yang kita sebut dengan Megatrust itu artinya kekuatan gempanya sangat besar. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Rahmat, kalau zona Megatrust ini membentang mulai dari pantai barat Sumatera, mulai dari Banda Aceh, Sumatera Barat, Selat Sunda, pantai selatan Jawa, Nusa Tenggara, kemudian ada di utara Sulawesi dan utara Papua. Nah, ini sampai ke Papua. Ke Papua. Ada komponen-komponen segmennya, di mana di tiap-tiap segmen itu potensi kekuatannya itu bisa sampai 8,8 sampai 9 magnitude. Jadi ini yang menjadi perhatian kita, yang menjadi titik fokus kita, karena potensi kekuatannya kita tahu bisa sampai magnitude 8,8, tapi waktunya kita nggak tahu kapan. Nah, ini kan gempa merupakan sebuah siklus pengumpulan energi dan kemudian dilepaskan seperti itu. Apakah kita bisa mendeteksi sejauh mana akumulasi energi saat ini misalnya? Akumulasi energinya bisa kita hitung, baik dari bukti-bukti geologi seperti yang dilakukan oleh teman-teman LIPI di Mentawai, menggunakan GPS untuk melihat perubahan karang sehingga bisa ditentukan siklus gempanya ternyata sudah sampai pada kekuatan misalkan 8,8 di pantai barat Sumatera Barat, di barat Mentawai. Kemudian dari GPS, analisa GPS, karena ketika lempeng darat itu tertarik oleh lempeng laut, maka kita nanti bisa menghitung ini tertariknya sudah berapa, dikonversi ke energi gempanya. Energinya bisa dihitung, tapi bisa waktunya apakah kemudian bisa diprediksi? Waktunya presisinya tidak bisa kita prediksi, tetapi kita bisa kemudian melihat kapan dia terjadinya di masa lalu. Misalkan apakah terjadinya per 200 tahun, per 300 tahun, atau per 400 tahun, atau di selatan Jawa sendiri 400 tahun yang lalu pernah terjadi.
gempa besar? Ya, ada penelitian dari LIPI, Pak Eko Yulianto menemukan ada bukti sedimen kejadian tsunami besar di sepanjang selatan Jawa itu sekitar 1600-an, jadi sekitar 400 tahun yang lalu. Tetapi kemudian juga kita harus lihat lagi di belakang 1600 ini berapa. Ini yang juga masih menjadi riset yang sangat penting sebenarnya untuk kita lakukan. Oke, baik, kita kembali ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, mengenai potensi adanya gempa di lokasi megatrust ini bahkan pernah disinggung oleh Presiden di Rakornas BMKG 23 Juli lalu. Artinya potensi-potensi ini sudah diketahui jauh-jauh hari. Iya, sudah terpetakan ya, terpetakan di mana sumber gempanya, baik yang di darat maupun di laut. Para pakar juga sudah menghitung potensi energi yang tersimpan. Kemudian kami juga sudah membuat simulasi gempa. Kalau di sana terjadi kekuatannya sekian, kemudian waktu tiba tsunami sampai ke daratan berapa menit, kemudian tingginya berapa, semua sudah kita simulasikan. Pengolahan data seperti ini kemudian apa tindak lanjutnya Pak Rahmat? Ya itu tentunya untuk upaya mitigasi ya, kita jadi tahu bahwa oh di daerah ini waktu tiba tsunami sekitar 20 menit, di sini 30 menit dan sebagainya. Tentunya itu harus ya paling tidak untuk sosialisasi ke pemerintah daerah, ke masyarakat di sekitar pantai. Kita sampaikan bahwa ini loh, kalau ini gempa terjadi di sini waktu tibanya hanya 30 menit sehingga Anda hanya punya waktu 30 menit untuk evakuasi dan ketinggian tsunami katakanlah misalnya 5 meter sehingga Anda harus mencari pada ketinggian 10 meter dan seterusnya. Itu kita sering sosialisasikan ke pemerintah daerah. Baik, kita akan membahas lebih mendalam bagaimana ataupun sejauh mana sebetulnya sosialisasi mengenai informasi ini sudah sampai ke masyarakat terutama di daerah-daerah yang rawan bencana. Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Sebelum jeda tadi kita sempat membahas mengenai sosialisasi karena kemudian tadi seperti dikatakan oleh Pak Rahmat ini kajian sudah dilakukan seperti itu, tapi ini sosialisasi kepada warganya seperti apa? Mungkin dari Pak Abdul bagaimana dari Kementerian KKP sendiri? Ya, di Kementerian Kelautan kita mempunyai program penyadaran masyarakat sebenarnya untuk di daerah-daerah yang rawan tsunami. Karena ketika kita bicara sosialisasi, kita juga harus memperhatikan kondisi psikologisnya masyarakat bahwa terkadang masyarakat ketika kita sebutkan sosialisasi bencana, itu asumsinya kemudian menjadi seakan-akan kita menyebarkan ketakutan. Jadi, tapi kan kewaspadaan itu kemudian yang harus dibangun. Kewaspadaannya itu kemudian bisa terbangun kalau ketika kita melakukan sosialisasi, siapapun itu, baik secara institusi atau pribadi, tidak hanya berhenti di ancamannya saja, tetapi harus ikut di setelah itu kita tahu ancamannya harusnya bagaimana. Nah, ini yang selama ini ketika kita melihat ada di media sosial atau di media-media lainnya, ketika kita bicara bencana itu biasanya berhenti di ancamannya saja. Tidak sampai ke ketika kita tahu ada ancaman tsunami di daerah kita, maka masyarakat harus bagaimana. Nah, ini yang harus kita satu paketkan bahwa ketika kita berbicara bencana harus ada bicara upaya mitigasinya seperti apa. Nah, ini yang juga sedang kita lakukan. Yang paling penting sebenarnya ketika kita bicara bencana pesisir, kita harus ada kemauan baik dari terutama pemerintah daerah yang berkewajiban menetapkan daerah sempadan pantai. Daerah sempadan pantai ini yang sebenarnya menjadi barrier utama untuk mitigasi tsunami. Kalau kita bicara tsunami, kalau kita mau berbicara penghijauan kawasan pesisir, kalau ruangnya tidak ada, itu tidak akan bisa dilakukan. Oke, dari BMKG sendiri seperti apa? Apakah kemudian hanya menyuplai data tapi juga ikut dalam program untuk mensosialisasikan mengenai hal itu? Ya, kami ada kegiatan namanya Sekolah Lapang Gempa ya. Kita memberikan informasi, kemudian mensimulasikan informasi kita direspon oleh pemerintah daerah seperti apa. Kemudian ada juga kegiatan BMKG Goes to School. Kita datangin sekolah-sekolah di daerah rawan gempa dan tsunami. Tentunya kita juga melakukan simulasi. Kita memberikan edukasi dulu ancaman di sini apa saja. Kita memang harus memberikan pengenalan bencana ya sejak pada anak-anak usia dini supaya mereka paham ini loh daerah yang bencananya yang mungkin terjadi di daerah masing-masing seperti itu. Khusus untuk pemerintah daerah, ini kemudian bagaimana memastikan agar informasi mengenai ancaman dan mitigasinya memang betul-betul dilakukan?
Yang pertama bahwa informasi BMKG itu harus direspon juga oleh pemerintah daerah. Apa isi dari informasi itu, itulah harus direspon. Kalau memang itu berpotensi tsunami dan di situ ada arahan dari BMKG misalnya kalau level awas harus apa, siaga apa, waspada apa, dan itu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah karena yang punya kuasa untuk melakukan perintah evakuasi adalah kepala daerah di masing-masing, bisa gubernur, bupati, wali kota. Jadi informasi BMKG kalau diterima terus tidak lanjuti dengan baik ya tentunya ini titik lemahnya di situ. Sehingga apa yang disampaikan oleh BMKG direspon dengan baik, ditindaklanjuti. Kalau memang itu adalah untuk ada potensi tsunami, sebaiknya terus pemerintah daerah memerintahkan masyarakatnya, warganya untuk menjauh pantai. Oke, mungkin tips untuk ketika warga dalam menghadapi kondisi bencana, apalagi mungkin pasti yang terlintas adalah kepanikan seperti itu. Apa ya sebetulnya yang harus dilakukan? Ringkas saja Pak Abdul. Ya. Mengingat banyak sekali kita punya lebih kurang 10.700 desa pesisir di kawasan rawan tsunami dan tidak semua desa pesisir ini yang terjangkau oleh sistem warning dan diseminasi warning dari BMKG. Jadi upaya mandiri yang bisa kita lakukan kalau kita merasakan getaran gempa baik itu keras ataupun lunak, kalau dia lebih dari 20 detik segera menyingkir dari bibir pantai. Ini adalah bentuk warning yang paling mendasar sebenarnya tanpa harus menggantungkan informasi kepada BMKG. Ya, tapi kita harapkan informasi dan edukasi mengenai ancaman dan bagaimana cara mitigasi terus dilakukan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang memang rawan bencana seperti itu ya. Baik Pak Rahmat dan juga Pak Abdul, terima kasih telah berbincang malam hari ini di Prime Time News.